Kemudian di sini kita scroll ke bawah, kemudian di sini akan ada tampilan yaitu seleksi kompetensi P3K. Baiklah sobat semuanya, tentunya saat ini kita sedang menantikan bersama ya, yaitu untuk pengumuman kelulusan Pascasangga P3K Guru tahun 2022 yang nantinya akan dilaksanakan pada tahun 2023. Yang mana di sini merupakan portal atau gerbang menuju nanti kita tahap berikutnya, yaitu pengumuman kelulusan Pascasangga, yang mana di sini nanti akan disampaikan siapa saja daftar guru honorer yang nanti bisa diangkat P3K dan siapa yang belum bisa diangkat P3K di tahun ini. Nantinya kita bisa mengecek yaitu untuk kelulusan kita, apakah kita lulus atau tidak, ini pada SSCSN dan juga dua link lainnya. Nah, di sini kita akan berbagi update informasi terbaru menjelang pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2022 yang nanti akan dilaksanakan tanggal 9 sampai dengan 10 April 2023. Yaitu nanti kita akan bisa mengecek apakah kita itu dinyatakan lulus ataukah belum lulus. Kemudian untuk tahapan berikutnya ini kira-kira apa untuk teman yang sudah lulus maupun juga yang belum lulus. Nah, tentunya di sini untuk jadwalnya, deadline-nya itu sangat terbatas ya, sehingga nanti jangan sampai teman-teman ketinggalan jadwalnya dan juga informasinya. Nah, silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, saat ini kita memasuki tanggal 8 ya teman. Kita masuk tanggal 8, yaitu tanggal 8 April tahun 2023, yang mana di sini nanti untuk pengumuman final ini adalah disampaikan tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April 2023. Maka di sini kita nanti akan mengecek secara berkala, yaitu untuk pengumuman kelulusan Pascasangga. Maka di sini teman-teman bisa masuk ke akun SSCSN masing-masing. Di sini kita masuk ke sscsnbkn.go.id ya. Kemudian berikutnya kita bisa klik enter. Dan berikutnya di sini kita login ya. Setelah kita masuk ke sana, kemudian kita bisa klik login ke akun kita masing-masing. Dan selanjutnya di sini kita masukkan link dan juga passwordnya, kemudian kita klik masuk. Dan tentunya ketika kita mengeceknya, di sini kita harus mencatat tanggal-tanggal penting ya teman-teman. Nah, di sini merupakan tanggal-tanggal pentingnya. Ini adalah untuk pengumuman kelulusan Pascasangga, ini nanti diumumkan tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April 2023. Nah, kira-kira untuk tanggal 9 nanti apakah diumumkan jam 12 malam, apakah jam 7 pagi, ataukah jam berapa? Nah, nanti kita pantau secara berkala mulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April tahun 2023 ini. Nanti akan disampaikan untuk pengumuman kelulusan Pascasangga yang merupakan pengumuman final penentu kita itu bisa lanjut untuk mengisi DRH dan juga ikut pemberkasan ataukah tidak. Nah, nantinya pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April 2023, maka di sini nanti bagi teman-teman yang dinyatakan lulus, maka tampilannya yang akan seperti ini. Jadi di sini kita masuk pada seleksi SKD P3K, maka di sini di tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April 2023, maka tampilan kita masih seperti ini ya. Nah, di sini Anda selamat, Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2022. Tahap selanjutnya ini adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus ya, untuk nantinya diusulkan penetapan nomor induk P3K. Nah, berikutnya di sini belum ada link untuk mengisi DRH untuk kita pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April ini. Nah, di sini informasi berikutnya yaitu harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Nah, kalau misalkan nanti kita cek ketika login ke akun SSCSN yaitu di tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April 2023, maka di sini belum ada link untuk mengisi DRH ya. Dan di sini kita bisa memantau untuk jadwal pengisian DRH. Lantas untuk contoh berikutnya ini adalah yang tidak lulus di tanggal tersebut. Nanti akan ada yang seperti ini teman-teman, yaitu tampilannya. Bagi teman-teman yang dulunya tidak lulus ya, tidak lulus entah itu sudah menyanggah atau kan belum, maka tampilan teman-teman nanti mulai tanggal 9 sampai 10 ini adalah menjadi seperti ini, yaitu seleksi kompetensi P3K Pascasangga, mohon maaf Anda tidak lolos seleksi CASN tahun 2022 untuk P3K Guru. Nah, berikutnya nanti kita akan berubah tampilannya untuk yang lulus ya. Untuk teman-teman yang lulus nanti di tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 April,
nanti di sini belum ada link untuk pengisian DRH, kita diminta untuk memantau jadwal. Nah, jadwalnya kapan? Jadwal pengisi DRH, jadwalnya adalah di sini nanti dimulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 30 April tahun 2023. Inilah jadwal untuk mengisi DRH NI P3K ya. Nah, berikutnya nanti di tanggal 11 sampai dengan tanggal 30 April 2023, maka nanti di sini tampilan kita akan berubah menjadi seperti ini. Yang awalnya di sini kita ucapan selamat dan seterusnya nih kan, kita diminta memantau jadwal pengisian DRH. Maka di sini tahap selanjutnya adalah pengisian DRH berubah seperti ini bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan NIP3K. Harap memantau jadwal, dan selanjutnya di sini ada tampilan baru yaitu di bawahnya, yaitu apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN. Maka link tambahannya adalah seperti ini. Yaitu di sini akan ada dua opsi, yaitu iya ataukah tidak. Kalau misalkan iya, artinya kita melanjutkan untuk mengisi DRH. Kalau misalkan tidak, ini artinya teman-teman mengundurkan diri. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini nanti akan ada tampilan seperti ini pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 30 April. Nah, pastikan di sini teman-teman nanti melakukan pengisian DRH dan juga mengupload pemberkasan. Untuk tutorialnya sudah saya berikan pada kartu video ini. Ini adalah waktunya tanggal 11 sampai dengan 30 April ya. Jangan sampai nanti teman-teman telat tanggal 30 April belum apa-apa atau belum mengakhiri proses pengisian DRH. Tentunya nanti itu akan menyebabkan kita itu gagal ya untuk pemberkasan. Nah, berikutnya nanti setelah kita mengisi DRH pada tanggal ini, yang mana pada link ini ya untuk nanti pengisian DRH-nya, maka berikutnya usul penetapan NIP3K itu akan dilakukan mulai dari tanggal 24 April sampai dengan 18 Mei tahun 2023. Nah, setelah itu nanti kita tinggal menunggu saja untuk kita itu nanti penerbitan NIP3K serta SK P3K ya. Nah, langkah berikutnya ini kita cuplikan ya untuk nanti kita mengisi DRH bagaimana bagi teman-teman yang nanti di tanggal 11 sampai 30 April ini muncul link untuk mengisi DRH. Berikutnya di sini kita masukkan nick dan juga password kita, kemudian kita klik masuk. Kemudian di sini kita scroll ke bawah, kemudian di sini akan ada tampilan yaitu seleksi kompetensi P3K. Di sini selamat atas nama kita, Anda lulus P3K Guru 2021. Tahap selanjutnya pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian DRH. Apakah Anda ingin melanjutkan? Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu iya dan juga tidak. Kalau misalkan di sini kita pilih tidak, maka artinya teman-teman mengundurkan diri dari seleksi P3K atau seleksi CASN. Dan di sini teman-teman harus mengupload yaitu surat pengunduran diri. Nah, berikutnya untuk di sini template-nya bisa klik di sini ya. Nah, selanjutnya kita ingin melanjutkan untuk pemberkasan, kita klik iya. Nah, sebelum kita melakukan pengisian DRH, sebaiknya teman-teman ini mengunduh dulu buku petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Teman-teman bisa klik di sini untuk mengunduhnya. Kita klik di sini. Maka di sini kita akan dimasukkan kepada sebuah tautan. Yang mana di sini teman-teman bisa melihat ya, ada buku petunjuk pengisian DRH. Teman-teman bisa mengunduhnya dengan cara yaitu klik pada tautan ini. Nah, ini tanda print. Dia sedang mencetak. Selanjutnya kalau misalkan di sini kita terhubung dengan printer, teman-teman bisa klik di sini see more ya, yaitu pilihan nanti di printer. Kalau enggak, disimpan dalam format PDF, kemudian klik save, otomatis akan masuk ke galeri laptop kita. Selanjutnya, setelah kita membaca dan juga memahami untuk buku petunjuknya dan juga sudah mendapatkan pengarahan dari BKPP instansi yang kita lamar terkait mungkin tentang teknis untuk satu daerah dengan daerah yang lain ada perbedaan, itu teman-teman ikut di BKPP masing-masing. Berikutnya untuk memulai pengisian daftar riwayat hidup atau DRH, teman-teman bisa klik di tanda tombol merah ini. Kita klik di sini. Bagian DRH pertama yang harus kita isi ini adalah data perorangan. Pada bagian pertama pengisian data perorangan, kita dipersilakan untuk melengkapi isian data perorangan dengan benar. Pastikan dalam mengisi DRH dengan teliti, karena data yang diisikan ini adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CSN dan tidak dapat diubah.
setelah kita mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Dan di sini pada bagian data perorangan ada data yang memang sudah masuk dan itu tersinkron dari akun pendaftaran kita ketika melakukan pendaftaran pada bulan Juli kemarin. Nah, di sini pada bagian biodata, di sini nomor induk kependudukan itulah menunjukkan nik kita, teman-teman. Di sini sudah ada di sini ya, yaitu tanda kita dilarang untuk melakukan pengeditan, karena memang di sini sudah tidak bisa diedit, teman-teman. Nah, ini untuk nik nggak bisa diedit, kemudian nama KTP ini nggak bisa diedit, kemudian di sini untuk nama ini masih bisa diedit. Nah, ini sesuaikan dengan data pendaftaran kita, teman-teman. Kemudian nama sesuai ijazah nggak bisa diedit. Nah, di sini untuk gelar belakang ini disesuaikan ya tentunya seperti yang tertera pada ijazah. Kemudian untuk gelar depan, nah di sini kalau misalkan kita memang tidak memiliki, maka kita tidak usah mengisinya. Kalau misalkan di sini untuk gelar depan itulah seperti yang ada pada contoh ini, adalah misalkan DR, kemudian doktor, kemudian profesor. Nah, ini teman-teman tidak perlu diperpanjangkan ya.